Banyak orang ragu Gibran jadi cawapres, Luhut pasang badan. CNBC Indonesia. Pasangan Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Gibran Raka Buming Raka telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum pada hari Rabu 25 Oktober 2023. Penunjukan Gibran Raka Buming sebagai cawapres oleh Prabowo tidak pelak langsung menjadi perbincangan hangat netizen di media sosial. Ada yang mendukung wali kota Solo tersebut, namun tak sedikit pula yang merasa ragu dan kecewa. Pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi merilis laporan terbaru soal analisa percakapan di internet terkait pencapresan Gibran. Data yang ditarik dari 21 sampai 23 Oktober 2023. CNBC Indonesia sudah meminta izin untuk mempublikasikan data tersebut. Hasilnya mayoritas diskusi di media sosial pencapresan Gibran diawali percakapan negatif, yakni 41%. Sementara itu percakapan positif terkait topik tersebut sebesar 39% dikutip dalam laporan Drone Emprit Rabu 25 Oktober 2023. Eskalasi perbincangan memuncak pasca keputusan MK yang mengesahkan aturan soal batas usia minimum cawapres tertera dalam laporan tersebut. Di tengah kritikan terhadap penunjukan Gibran sebagai cawapres Prabowo tersebut, ada satu sosok yang tegas mendukung pasangan capres dan cawapres tersebut. Dia adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Menko Marves Luhut menilai bahwa adanya keraguan terhadap pasangan capres-cawapres tersebut adalah hal wajar, namun dia berharap agar perbedaan pendapat bisa disampaikan dengan penuh adab dan jauh dari caci maki dan fitnah. Luhut mengaku dirinya turut memantau hiruk-pikuk penyelenggaraan Pilpres 2024 di Indonesia, sekalipun dirinya tengah menjalani perawatan dan tahap pemulihan di salah satu rumah sakit di Singapura. Dari ruang pemulihan di Singapura yang tenang, Luhut mengaku berbagai hiruk-pikuk informasi dari tanah air masih tak lepas dari pendengarannya, khususnya mengenai dinamika Pilpres 2024. Semula Luhut mengucapkan selamat kepada Menko Polhukam Mahfud MD yang kini resmi mendampingi Ganjar Pranowo sebagai calon Wakil Presiden 2024. Selain itu, ia juga mengucapkan rasa hormatnya kepada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Caimin yang telah berdiri di garis start pemilihan. Namun kabar yang membuatnya terkejut adalah bersatunya Prabowo Subianto dengan Gibran Raka Buming Raka sebagai pasangan capres dan cawapres. Ia memandang banyak yang menyambut ini dengan rasa optimisme, namun ada juga yang melihatnya dengan kacamata keraguan. Tapi ini biasa saja, adalah hal yang lumrah di sebuah negara demokrasi seperti Indonesia. Setiap warganya mengungkapkan pendapat yang berbeda-beda, namun saya berharap agar setiap perbedaan pendapat sebaiknya disampaikan dengan penuh adab, jauh dari caci maki dan ujaran fitnah yang tidak berdasar. Dikutip dari laman Instagram pribadinya @luhut.panjaitan Rabu 25 Oktober. Luhut bercerita sepanjang puluhan tahun pengalamannya mengarungi gelombang politik negara ini. Ia paham betul setiap keputusan yang diambil dalam arena politik didasari oleh pertimbangan mendalam. Hal ini pun berlaku pada keputusan Prabowo dan Gibran. Ketika melihat keduanya dideklarasikan sebagai pasangan capres dan cawapres, gambaran yang muncul di benak saya adalah simbiosis antara kebijaksanaan dan energi baru yang terpadu dengan sempurna, ujarnya. Luhut pun menilai Indonesia bukan hanya kaya dari sumber daya alamnya saja, melainkan juga potensi besar generasinya. Oleh sebab itu dibutuhkan sinergi antara kebijaksanaan dan pengalaman dan inovasi generasi muda. Masih terekam dalam ingatan saya bagaimana dulu Pak Jokowi memasuki percaturan politik Indonesia, diremehkan sebagai pihak ketiga, diremehkan berbagai pihak ketika maju sebagai kontestan, namun menjelma menjadi salah satu tokoh yang sangat diperhitungkan tambahnya. Menurut Luhut, memenangkan 2 kali pemilihan presiden di Indonesia tidaklah sederhana, apalagi masih memiliki 80% lebih approval rate setahun terakhir masa jabatannya. Hal ini menjadi bukti betapa rakyat sangat mendukung berbagai program yang dikerjakan presiden, serta melihat Jokowi sebagai pemimpin yang tak tergantikan di Indonesia. Khas ya, orang yang sangat
sangat mendapatkan keuntungan ya dari pertemanan dengan Jokowi. Itulah Luhut ya. Padahal Luhut itu kan punya sebelum masih kenalan dengan Gibran itu Luhut punya perusahaan bareng dengan Kaisang ya. Dengan bukan Kaisang, dengan Gibran ya. Saat Jokowi masih jadi wali kota Solo ya. Jadi dia punya pandangan yang tentu saja membela Gibran karena dia punya kepentingan ya. Maka saya lihat keraguan yang muncul ini di pikiran banyak orang terhadap keputusan Pak Prabowo memilih Mas Gibran adalah hal yang dapat dipahami ya, karena di sini ada persoalan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial itu kan. Jadi harus dilihat dalam konteks itu kan, ya kan. Kemudian juga adanya usaha yang bukan hanya nekat tapi juga yang tidak mempertimbangkan nilai-nilai demokrasi, yaitu usaha-usaha yang sistematis membangun satu dinasti politik yang ditolak nih dalam sebuah negara demokrasi. Dan Luhut tampaknya tidak melihat perspektif itu. Yang penting dia orang yang pragmatis dan oportunis ya. Namun kata Luhut, kita harus selalu melihat bahwa setiap langkah yang diambil oleh keduanya saya yakin memiliki niat tulus untuk mewujudkan visi Indonesia maju. Ya, lebih lanjut Luhut mengatakan dalam jejak sejarah Indonesia persatuan dan kolaborasi telah terbukti sebagai kunci kemajuan bangsa. Hal ini pula yang ia lihat dari pasangan Prabowo Gibran sebagai simbol harapan untuk Indonesia maju, sebuah sinergi antara persatuan dan percepatan guna meneruskan pembangunan berkelanjutan yang sedang dipersiapkan saat ini. Pertemanan yang rapat dengan Jokowi itulah yang betul-betul membuat seorang Luhut itu memiliki kekayaan ya, dan satu percepatan kekayaan yang luar biasa sebagai pembayar pajak yang terbesar atau yang besar di Indonesia, kata Sri Mulyani ya. Dia memiliki kekayaan yang luar biasa selama menjadi pejabat publik ya. Ya semua orang tahu ya. Termasuk dia sedang membangun motor listrik yang dapat subsidi dari pemerintah itu. Saya ingin menekankan pentingnya semangat rekonsiliasi yang telah dicontohkan oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Kita tentu tidak ingin kembali melihat terbelahnya masyarakat seperti di beberapa pemilu lalu. Ya itulah satu pandangan dari Luhut ya. Setiap orang boleh punya pandangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.